Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mereview mengenai toharoh bagian hadas dan najis. Nama saya Miska Aulia Al-Baits dari kelas 2B. Toharoh itu menurut bahasa artinya adalah kebersihan atau bersuci. Lalu menurut istilah adalah mengerjakan sesuatu yang dengannya kita boleh mengerjakan sholat. Lalu menurut syara, toharoh adalah suci dari hadas atau najis dengan cara yang ditentukan oleh syara, yang dapat dilakukan dengan mandi dan tayamum. Islam merupakan agama yang memperhatikan kebersihan, maka dari itu toharoh merupakan bab terpenting yang harus dipelajari dalam fikih. Hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi ibadah. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu dapat dibersihkan atau disucikan dengan hanya berwudu, sedangkan hadas besar harus dibersihkan dengan mandi besar. Nah, hadas itu mirip dengan hadis ya. Hadas dan hadis ini unsur itu dari satu kata yang sama, itu sama-sama keluar. Nah, hadas itu maksudnya keluar dari tubuh seperti dari tubuh manusia, dan itu menjadi penghalang untuk beribadah. Hadas ini dapat dihilangkan dengan ritual seperti yang tadi saya sudah katakan, yaitu wudhu. Wudhu ini membasuh beberapa wudhu itu membasuh beberapa bagian tubuh, dan karena itu kita menjadi kembali suci. Lalu ada najis. Najis dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah najis yang rendah, yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah merupakan najis yang bisa dibersihkan dengan cara dialirkan air di tempat yang terkena najis, dan hanya dialiri air saja. Najis mukhafafah ini contohnya adalah pipisnya bayi laki-laki yang di bawah umur 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Lalu ada najis mutawasito. Najis mutawasito merupakan najis menengah. Contohnya BAB, air pipis, darah, dan yang lainnya. Cara membersihkannya dicuci sampai hilangnya bau, rasa, dan hilangnya warna. Tetapi karena rasa itu hampir tidak mungkin dilakukan, jadi hanya diperkirakan apa sudah hilang atau enggak. Yang terpenting adalah bau dan warnanya hilang. Lalu yang ketiga adalah najis mughalazoh. Najis mughalazoh ini contohnya hanya 2, yaitu anjing dan babi. Cara mensucikannya dengan cara 7 kali siraman air, dan yang ketujuhnya dicampurkan dengan debu. Nah, apa saja alat untuk menghilangkan najis? Alat untuk menghilangkan najis itu diantaranya air, batu, daun, tisu, dan debu. Nah, seperti batu, tisu, daun, dan yang lain-lainnya itu bisa digunakan saat kita terdesak. Nah, toharoh ini hanya bisa dilakukan oleh air gitu, air dan debu. Untuk alat-alat lain tadi seperti yang saya sebutkan, batu, tisu, daun, dan yang lainnya itu bisa membersihkan, tapi tidak mensucikan. Air dibagi air dibagi menjadi 4. 1, air suci dan menyucikan, yaitu air yang suci dan dapat menyucikan, seperti bisa dipakai untuk wudhu. Nah, seperti air sungai, air laut, air hujan, dan banyak lainnya. Lalu yang kedua adalah air suci tapi tidak mensucikan, seperti air kelapa, air teh, air susu, dan yang lainnya. Jadi apabila air yang tadi saya sebutkan itu dipakai untuk wudhu atau mandi, itu tidak mensucikan. Lalu yang ketiga adalah air mustakmal, yaitu air bekas pakai. Jadi air ini adalah misalnya saat kita wudhu, lalu air bekas wudhunya ini itu merupakan air mustakmal. Nah, air ini tidak dapat mensucikan. Lalu yang keempat ada air mutanajis. Ini adalah air yang terkena najis. Contohnya air yang terkena kotoran. Nah, air mutanajis ini dibagi menjadi 2. 1, air yang terkena
tadi gitu yang terkena najis lebih dari 2 kula airnya, dan ada air yang kurang dari 2 kula. Nah, air yang menjadi mutanajis ini adalah air yang kurang dari 2 kula. Apabila air yang kurang dari 2 kula ini terkena najis, itu akan menjadi tidak mensucikan. Tetapi apabila air ini lebih dari 2 kula, seperti air laut atau air sungai, maka itu tidak akan menjadi air mutanajis. Nah, ada contoh permasalahan fikih seperti apabila wudhu menggunakan gayung. Nah, itu saat berwudunya itu langsung dikobok, itu tidak dialirkan airnya. Nah, itu apakah menjadi air mustakmal atau tidak? Nah, ada beberapa pendapat, tapi yang paling menonjol adalah pendapat yang menjadikan air mustakmal itu air yang tadi digunakan itu menjadi air mustakmal. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan apabila niatnya tangan itu menjadi wadah, itu tidak menjadi air mustakmal. Tapi untuk kehati-hatian lebih baik airnya itu dialirkan karena toharoh itu sangat penting. Apabila disepelekan itu bisa menjadi dosa yang sangat besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.